Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, bagi semua para traders di seluruh Indonesia, kemudian para YouTubers, kemudian untuk nasabah GK Invest Cabang Semarang. Kita bertemu lagi di acara seminar online atau di edukasi online ya, edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Eh, Hari ini hari Kamis, tanggal 26 November 2020. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai breakout system. Jadi atau teknik breakout lah ya, teknik teknik penerusan arah biasanya. Lebih kecenderungan ke penerusan tren ketika uh, harga melewati resisten atau melewati support atau batas atas, batas bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita akan belajar mengenai the best breakout system, strategi lah ya, breakout strategi. Baik, bagi Anda yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di acara seminar online, edukasi online dari GK Invest Semarang, Cabang Semarang. Baik, sebelumnya kita belajar teori dulu nih. Sebelum nanti kita akan melihat ke MetaTrader 5 GK Invest, apakah saat ini ada suatu kondisi breakout strategi breakout ini masuk dalam suatu suatu instrumen keuangan, entah itu di forex, entah itu di komoditas. Nanti kita cek ke MetaTrader 5 setelah kita belajar mengenai teorinya dulu. Nah, kurang lebih teorinya. Teorinya gampang sih. Saya cari yang gampang sekali, tapi ini juga tingkat akurasinya juga lumayan tinggi, gitu kan ya. Baik, untuk breakout sendiri atau penembusan ini sendiri itu adalah suatu kondisi yang mana pergerakan suatu instrumen keuangan yang ada di bursa itu telah melewati atau telah bergerak melewati batas atas atau resisten atau melewati batas bawah atau di support. Jadi kondisi di mana harga bergerak melewati suatu tahanan tertentu lah intinya seperti itu. Nah, ini bagi Anda yang mungkin sudah mencoba-coba untuk transaksi, paling enggak pernah mendengar lah ya istilah mengenai breakout ini atau penembusan ini atau melewati suatu level tertentu untuk dia meneruskan tren. Nah, kalau melewati batas atas ya berarti dia meneruskan tren untuk naik. Kalau dia melewati batas bawah ya berarti dia meneruskan tren untuk turun atau jatuh. Nah, seperti itu. Nah, di dalam breakout ini saya sudah membagi dalam beberapa kategori. Jadi ternyata ada beberapa kategori breakout dengan melihat pembentukan candlestick sebelumnya. Yang pertama, breakout yang pertama itu adalah breakout berdasarkan support sama resisten. Nah, ini kebetulan yang saya kasih contoh nih berikutnya melewati resisten. Nah, jadi kita tarik garis, kemudian kurang lebih harga tertingginya itu tidak harus sama sih ya, kurang lebih hampir sama lah ya, hampir sama. Jadi tidak harus sama persis, entah itu harga tertinggi atau resisten atau harga terendah atau harga uh, batas bawah atau di supportnya itu tidak harus sama, tapi kurang lebihnya hampir sama. Nah, intinya seperti itu. Jadi hampir sama, posisinya hampir sama. Jadi ketika dia melewati resisten breakout, nah kemudian candle tersebut closingnya di atasnya harga breakout tersebut. Misalnya breakoutnya katakanlah mungkin harganya di 300 nih, rata-rata 300 misalnya. Nah, ketika dia melewati 300 dan close-nya misalnya di 305. Nah, oh ya berarti ini konfirmasi nih untuk dia meneruskan arah untuk naik. Nah, kita bisa ambil posisi buy atau beli. Nah, ketika dia sudah ada konfirmasi candle pergantian candle berikutnya baru kita open posisi gitu. Jadi sama ketika di batas bawah pun sama, di support pun juga sama. Misalnya harga terendah katakanlah mungkin rata-rata nih, mungkin double bottom lah ya, double bottom atau triple bottom lah misalnya seperti itu. Double bottom atau triple bottom itu sama. Jadi misalnya
rata-rata harganya misalnya di level 100 misalnya, Bapak level 100. Nah, ketika dia melewati level 100 dari, eee, misalnya dari 110 turun melewati level 100, ada triple bottom atau double bottom, dan konfirmasi ketika dia melewati untuk pertama kali, kemudian close-nya di bawah levelnya 100, nah itu konfirmasi untuk kita open posisi sell. Jadi kebalikannya dengan, resisten. Kalau resisten buy, kalau batas bawahnya berarti kita ngambil posisi sell. Nah, ini contoh, suatu kondisi breakout berdasarkan support sama resisten. Jadi, kalau saya lihat itu di Euro USD itu ada, nanti kita cek ke MetaTrader, untuk Euro USD itu kayaknya triple bottom. Nah, nanti kita cek ke Euro USD untuk chartnya di MetaTrader 5 Giga Invest. Setelah kita belajar teorinya dulu nih. Jadi ini contoh untuk breakout berdasarkan support sama resisten. Jadi saya rasa gampang lah ya bagi Anda yang sudah terbiasa untuk mengamati MetaTrader, sudah terbiasa untuk stay beberapa saat atau beberapa jam dengan melihat pergerakan candlestick di MetaTrader, saya rasa gampang lah ya untuk melihat, oh ini double bottom nih, oh triple bottom, kemudian bawahnya atasnya misalnya, oh ini double top, oh ini triple top, nah atau triple top ya, resisten kita tarik garis, nah seperti itu. Jadi ini teknik yang paling sederhana untuk menentukan kita mau buy atau mau sell, tanpa kita harus menggunakan indikator. Nah, alat indikator. Jadi cukup dengan pengamatan, tarik trendline, kita bisa menentukan, oh ini breakout, oh ini belum breakout, ini masih harga di tengah. Nah, seperti itu. Jadi kita wait and see. Nah, ini yang pertama, contoh yang pertama mengenai breakout berdasarkan support dan resisten. Ya memang dibutuhkan dibutuhkan sedikit keberanian kita untuk action ya, untuk kita entry. Karena untuk breakout ini memang kita buy di harga tertinggi, sell di harga terendah. Nah, itu. Jadi memang dibutuhkan sedikit keberanian. Karena selama ini mungkin image kita kan, pikiran kita tercipta dengan sell di harga tinggi, buy di harga rendah, gitu kan ya. Tapi hal ini tidak berlaku di teknik breakout. Jadi teknik breakout ini lebih kecenderungan untuk konfirmasi buy di harga tertinggi dan sell di harga terendah. Kalau kita menggunakan support sama resisten, berdasarkan support resisten, harga tertinggi, harga terendah, nah seperti itu. Jadi memang dibutuhkan sedikit keberanian untuk beli di harga tinggi dan jual di harga terendah. Tapi memang kalau kita amati beberapa chart, memang kalau kita tarik garis dan dia melewati resisten atau melewati support, itu biasanya dia akan meneruskan arah. Ya, meskipun kita cari, katakanlah kita ngambil 0,1 di forex misalnya, 0,1 lot di forex. Kita mau cari $10 atau cari $20, dengan teknik ini pun ya mungkin kita bisa dapat sih ya, $10, $20, sekitar segitulah. Dengan volume 0,1 misalnya. Nah, ini pun juga sama, teknik breakout berdasarkan support resisten. Nah, tinggal tarik garis, kemudian dia melewati resisten, misalnya resisten ada dua nih, dua resisten. Kalau satu mungkin belum dikatakan lah ya, belum dikatakan resisten lah ya. Jadi paling enggak minimal dua lah untuk patokan kita, untuk dia benar-benar melewati harga tahanan resisten ini. Begitu breakout terus di atasnya, begitu pergantian candle baru kita open posisi. Nah, jadi harus butuh konfirmasi ketika candle tersebut melewati untuk pertama kalinya dan close-nya harus di atasnya garis trendline yang sudah kita tarik garis, atau kalau miring gini sih agak sedikit ya, kita berdasarkan trendline-nya ini lah ya, garis merah ini. Kalau yang resisten lurus seperti ini ya, kita bisa berdasarkan harga yang paling tinggi nih, dari triple harga tertinggi ini yang paling tinggi berapa. Nah, ketika harga candlestick-nya melewati untuk pertama kalinya dan close-nya di atasnya candlestick tersebut, di atas harga resisten tersebut, nah baru kita pergantian candle, baru entry posisi. Jadi harus menunggu konfirmasi penutupan candlestick tersebut. Setelah itu ganti candlestick, baru kita untuk entry posisi. Nah, itu penggunaan untuk breakout berdasarkan support resisten. Nanti kita akan cek ke MetaTrader
Kemarin tadi saya lihat di Euro USD kayaknya konfirmasinya seperti inilah, kalau nggak double, triple lah ya. Nah, itu ada itu, nanti kita lihat di chartnya Euro USD setelah kita belajar teori dulu nih. Nah, kita belajar teori dulu. Oke, itu contoh pertama untuk breakout berdasarkan support resisten. Sekali lagi memang teknik breakout dibutuhkan keberanian yang cukup tinggi karena kita beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Gitu. Kemudian ini pun juga sama, breakout berdasarkan resisten, kita tarik garis, meskipun terlihat sederhana, tapi tren, ini saya ngambilnya apa ya, OMAS ini, XAUUSD. Jadi memang tren saat itu memang lagi naik, kalau kita tarik garis resisten, begitu close di atasnya, kita bisa action buy. Jadi memang dibutuhkan keberanian tinggi lah ya, kita beli di harga tertinggi semua nih. Kalau kita lihat dari yang saya kasih warna hijau-hijau ini kan, kita beli di harga tertinggi ketika dia breakout gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini breakout berdasarkan support sama resisten. Nah, kemudian breakout yang kedua yaitu breakout berdasarkan pattern atau pola pola grafik. Nah, pola grafik di sini banyak macamnya, ada head and shoulder, ada double bottom, triple top, triple bottom, kemudian ada rising, ada falling, kemudian ada descending, ada ascending, kemudian ada triangle dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ini sih butuh apa ya? Butuh ketelitian atau kejelian kita untuk melihat pembentukan chart ini berdasarkan chart tersebut atau candlestick tersebut membentuk suatu pola. Nah, gitu. Itu memang butuh kita teliti lah ya. Karena kita juga harus hafal bentuk-bentuk pola pola trade, pola grafik atau pattern. Entah itu bentuk yang sederhana sih biasanya double top sama double bottom sih ya. Triple top, triple bottom sederhana lah. Untuk head, HS, head and shoulder sama inverse. Nah, itu yang butuh kita ketelitian. Nah, rising, kemudian ada falling, kemudian ada descending, ascending, itu memang butuh ketelitian. Nah, ini breakout berdasarkan pattern, sama kayak yang tadi support resistance. Jadi ketika harganya breakout atau melewati garis trendline yang kita tarik garis, itu berarti kita beli di harga tertinggi. Nah, berarti intinya nih meneruskan tren dari tren sebelumnya. Nah, intinya seperti itu. Jadi melewati trendline atau garis yang sudah kita beri apa namanya garis atau resisten. Kalau bawah berarti ya di level supportnya seperti itu. Nah, ini berdasarkan pattern. Nah, pattern sendiri itu ada 16 pattern tambah support resisten itu 18. Jadi di auto chart itu ada. Nanti para traders bisa cek di tools tradingnya Giga Invest yang sudah mendapatkan layanan auto chartis. Jadi tidak perlu kita melihat atau menelengi atau memelototi candlestick ini bentuk pattern apa nih. Nah, di auto chartis sudah ada, sudah komplit. Saya mungkin sudah paham lah ya untuk auto chartis. Di Giga Invest juga ada beberapa pattern, ada 16 pattern. Nah, kemudian juga dilihat tingkat akurasi. Nah, persentasenya, akurasinya bisa cek di situ. Itu kan ya. Kemudian peluang perdagangannya juga ada untuk apa namanya, untuk harga perkiraan. Nah, breakout harga perkiraannya juga sudah ada, jadi kita tidak perlu mencari take profitnya di mana nih. Nah, di situ ada semuanya. Oke, itu untuk breakout berdasarkan pattern. Nah, yang berikutnya contoh breakout berdasarkan indikator. Nah, kalau indikator sih biasanya kita menggunakan banyak sih ya indikator. Bisa kita menggunakan moving average, kita menggunakan apa namanya, parabolik, Bollinger, kemudian alligator, kemudian ya banyak lah ya di MetaTrader. Saya rasa para traders pun juga paham mengenai kalau misalnya kita menggunakan teknik breakout ini, tapi dengan panduan atau berdasarkan indikator. Nah, tapi rata-rata kalau saya lihat sih mungkin berdasarkan apa moving average lah ya yang lebih lebih familiar. Nah, lebih familiar biasanya menggunakan moving average. Karena moving average ini tipenya juga ada 4, jadi memang kita harus
pilih mana yang sekiranya atau mana yang lebih tingkat akurasinya mendekati oke lah, orang-orang seperti itu bilangnya, mendekati, akurasinya tinggi. Nah itu, jadi contoh misalnya ini saya, menggunakan EMA 34 high, 34 high, 34 low, sama close. Jadi EMA ini tidak pernah berpotongan, karena periodenya sama, cuman, bedanya amplitude-nya beda. Kemudian dengan panduan CCI untuk filternya. Tuh, jadi kalau plus di atas 100, kemudian candlestick-nya pun juga melewati ketiga EMA, melewati semuanya, konfirmasi, dan di saat yang bersamaan CCI-nya juga harus di atas level 100. Baru kita entry buy. Gitu kan ya. Begitu sebaliknya, kalau misalnya sell, ketika candlestick ini turun melewati ketiga EMA ini, jadi EMA-nya sama, 34 semuanya, bedanya amplitude-nya beda, ada high, ada low, ada close. Konfirmasi di bawah dan CCI-nya di bawah atau minus 100, nah itu sell untuk kita ambil posisi jual. Ya mungkin untuk kita main scalping bisa lah ya untuk teknik ini menggunakan EMA, atau mungkin Anda menggunakan Bollinger atau menggunakan apa namanya parabolik, itu juga bisa sih. Namanya tekniknya breakout. Jadi sekali lagi breakout ini memang dibutuhkan mental yang cukup tinggi karena kita buy di harga tertinggi dan sell di harga terendah. Nah itu masalahnya. Tapi kalau misalnya market memang sedang meneruskan tren ya nggak masalah sih ya. Yang penting kita bisa menaikkan equity lah, bisa menaikkan saldo lah, bisa menaikkan saldo trading. Gitu. Nah ini teknik menggunakan indikator. Jadi kita bisa menggunakan macam-macam indikator lah ya untuk kita mengambil suatu kondisi breakout. Entah itu MA, entah itu Bollinger, entah itu alligator, itu banyak hal di situ. Nanti kita coba cek ke lapangan, ke MetaTrader gitu kan. Setelah kita belajar teori. Nah ini sama. Ini saya kebetulan juga menggunakan dua EMA yang tidak pernah berpotongan. Jadi EMA-nya 50 semuanya. Platonya high sama platonya low, gitu kan ya. 5 candlestick ke belakang untuk jadikan stop loss, gitu kan. Harga tertingginya berapa? Gitu. Kemudian RS di saat yang bersamaan RSI juga harus di bawah level 50 untuk kita konfirmasi ambil posisi sell. Nah, itu posisi. Ini berdasarkan indikator. Untuk buy-nya pun sama. Buy-nya ketika naik melewati EMA high, yang tertinggi high ya. RSI-nya, kondisinya garis RSI itu di atas level 50. Itu konfirmasi untuk kita beli atau buy di satu instrumen. Untuk stop loss ya kita menggunakan 5 candle ke belakang untuk kita tarik harga terendahnya berapa untuk kita jadikan batas stop loss. Jadi ini bisa digunakan topik-topik juga sih, bisa digunakan untuk scalping. Naik sedikit profit di atas BEP atau mungkin saya rasa mungkin lebih ya dapat $10 close. Nah, gitu. All pair semuanya bisa digunakan. Jadi mulai tadi MA 34 tadi ada 3 jenis MA, kemudian ini MA 50 juga bisa digunakan untuk cari tipis-tipis lah ya. Yang penting ikuti naik. Nah, intinya kan di situ kan. Kemudian ini breakout berdasarkan indikator. Kemudian, nah ini breakout berdasarkan waktu. Nah, kita juga bisa trading berdasarkan waktu nih. Misalnya nih, kita trading berdasarkan candle pertama misalnya. Nah, ketika candle pertama harga tertingginya berapa, kemudian candle pertama ini harga terendahnya berapa, range-nya berapa, kalau di atas 2,9 poin untuk di emas, nah kita bisa pasang buy stop sama sell stop. Gitu. Jadi berdasarkan waktu, misalnya kita milih nih waktunya di jam pertama atau di jam kedua atau di jam ketiga. Nah, jadi ketika itu setelah terbentuk baru kita pasang buy stop sama sell stop. Saya rasa untuk yang teknik ini pun
Anda pun juga sudah ada sih ya, sudah pernah sih ya saya ulas. Tapi di sini kita mengulasnya mengenai teknik breakout-nya nih. Jadi di sini pun juga menggunakan teknik breakout-nya di buy stop atau di sell stop. Kemudian berdasarkan juga misalnya dari jam 00 sampai ke jam 08 misalnya. Nah, itu juga ada teknik seperti itu. Jadi kita lihat, kita range harga dari waktu server, waktu MetaTrader jam 00 sampai jam 08. Harga tertingginya di berapa, harga terendahnya berapa. Kemudian kita pasang buy stop sama sell stop. Buy stop di harga tertinggi, sell stop di harga terendah. Nah, itu juga sama juga teknik breakout. Dan ini pun juga sama dengan teknik breakout yang tadi di atas. Jadi dibutuhkan keberanian kita untuk buy di harga tertinggi dan sell di harga terendah. Oke, kita coba cek ke MetaTrader apakah saat ini ada kondisi mau breakout atau sedang breakout atau tidak nanti di beberapa currency. Nah, ini saya share mengenai MetaTrader 5 GK Invest. Nah, kita cek lapangan, siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan satu sinyal, nanti kita bisa memanfaatkan. Oke, sudah saya share mengenai MetaTrader ya. Nah, biasanya yang pertama dulu emas biasanya lah ya. Nah, kita cek di emas. Nah, emas ini kalau saya lihat kondisinya membentuk pattern head and shoulder. Nah, tipis ya, tipis head and shoulder tipis. Bukan tipis. Untuk untuk transaksi jangka pendek. Jadi ini saya sedikit lebarkan. Kalau saya kecilkan gini nggak kelihatan ini bawahnya nih. Jadi ini ada harga turunnya tajam. Saya tidak lihat. Kalau gini bisa lah ya. Nah, jadi kalau saya cek ke bentuk XAUUSD time frame H1 ini bentuk suatu pattern tapi belum breakout. Nah, ini kesempatan kita untuk mengamati apakah XAUUSD akan tetap naik, koreksi naik atau dia kembali lagi turun. Kalau misalnya koreksi naik nih, kita katakanlah menggunakan Fibo nih. Jadi naiknya dari sini lah ya, kita tarik yang jangka pendek. Ini kenaikan emas belum mencapai 23,6%. Apalagi 38,2%. Nah, ini. Katanya kalau ini market emas atau SHUSD ini kembali lagi turun. Nah, kebetulan juga saat ini membentuk sebuah pattern namanya head and shoulder, tapi head and shoulder biris. Nah, ini posisi bahunya, shouldernya di sini. Ini juga shouldernya di sini, shouldernya. Kemudian di sini headnya. Headnya tuh di harga tertinggi kemarin. Cuman ini belum breakout. Seperti yang tadi kita pelajari. Jadi breakout berdasarkan pattern. Neckline-nya di sini. Seret. Ini. Cuman saat ini memang belum breakout lah ya, masih dalam proses. Tapi pattern ini bisa dianggap gagal atau fake atau false signal kalau emas bergerak melewati harga tertinggi kemarin. Kemarin harga tertingginya di 1817.59. Nah, kita taruh di sini lah ya supaya tahu. 1817.59 mil. Nah, saat ini posisi pattern head and shoulder biris, cuman dia belum konfirmasi breakout turun. Kita tunggu konfirmasi breakout turun dari neckline-nya ini, garis yang kita garis ini tadi. Nah, kalau misalnya turun, bentar ini kita cek dulu. Kalau turun di berapa nih? Ini low-nya di 1804. 1804. Yang di sini 04, yang di sini berapa nih? 01 ya.
18.01. Nah, ini 18.04 sama 18.01. Nah, berarti untuk jaraknya 18.17 dikurangi 18.04 ya. Caranya agak sedikit pendek. Sekitar 13 poin. Nah, 13 poin ini berarti 18.04 dikurangi 13. Ya, tipis sih. Cuman tuh sampai di 17.93. 1791. Terus kalau misalnya yang 18.17 dikurangi 18.01 ketemunya 16 poin. Berarti 18.01 dikurangi 16 poin. Nah, berarti penurunan kalau misalnya dia breakout kemungkinan harga bergerak turun antara 17.91 sampai 17.85. Range dalam bentuk range lah ya. Range-nya antara itu. Nah, ginilah. Gini. Jadi kemungkinan dia drop turun apabila melewati naik line. Jadi secara teori nih kita belajar secara teori. Secara teori menurut aturan head and shoulder, apabila harga bergerak turun melewati garis neckline yang sudah kita tarik garis, kemungkinan market akan jatuh antara 1791 sampai 1785. 1791 itu diperoleh dari 1817 dikurangi 1804. Ini komanya saya tutup lah ya. Nggak usah pakai koma lah. Nah, kita enak bacanya nih. Nah, gini. Jadi 1791 itu saya peroleh angka yang saya peroleh, jadi tidak simsalabim, jadi ada perhitungannya. 1817 dikurangi 1804, temunya 13 poin, kemudian 1804 dikurangi 13, berarti ketemunya 1791. Terus 1785 itu diperoleh dari perhitungan 1817 dikurangi 1801. Berarti ketemunya kan 16 poin. Nah, 16 poin berarti 1801 dikurangi 16 poin. Ketemunya sekitar 1785 gitu. Dan pattern ini dianggap false signal. Ini kita belum entry nih ya. Baru kita memprediksi nih biris gitu kan ya. Kondisi ini kondisi emas tidak jadi biris jika market naik melewati 18.17. Nah, paling enggak melewati posisi head-nya lah ya. Nah, jika dia melewati posisi head 18.17, ya udah berarti pattern ini gagal. Maksudnya padahal dia juga belum breakout, jadi belum konfirmasi nih, baru terbentuk. Jadi sekali lagi ini baru terbentuk dan belum ada konfirmasi untuk turun. Kecuali kalau dia sudah melewati garis neckline yang sudah kita tarik garis ini, nah baru itu dikatakan, oh ini konfirmasi break sell berarti kan. Nah, baru kita sell. Kalau kita lihat dari candle sekarang, ya kira-kira di berapa nih breakoutnya? 18.06 lah ya, 18.05. Breakout terus posisi close-nya di bawahnya garis neckline ya, kita ambil posisi sell, kita jual gitu. Ini untuk analisa jangka pendek di emas XAUSD. Gitu, ini untuk apa perkiraan kalau dia turun melewati garis neckline-nya. Oke, tentu yang di emas coba kita cek di beberapa mata uang. Oh, kita cek di mana? Minyak dulu, minyak. Nah, crude oil. Soalnya crude oil ini juga banyak peminatnya nih. Banyak transaksi crude gitu kan ya. Nanti di sini kita cek ke minyak. Kita ke kita exhaust lagi. Nah, ini. Nah, crude oil, harga minyak ini naik menjulang tinggi setelah bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Hampir sekitar 5 bulan market crude oil cuman range antara 43 sampai 35.
33 kemarin. Nah, ini dia breakout untuk setelah 5 bulan lebih, breakout melewati 43 ke 44. Nah, ini paling enggak apakah ini kita bisa melihat pattern. Ini kalau kita lihat pattern memang belum sih ya. Trendline lah ya mungkin. Nah, ini kalau kita lihat cek dengan garis trendline, sebenarnya sudah breakout ini. Nah, jadi kita pakai resisten yang ini. Kita pakai resisten yang di sini lah ya. Nah, ini nih, resisten ini. Kemudian kita juga pakai resisten yang ini nih. Sorry, resisten. Harga terendah atau supportnya. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Simpel sebenarnya. Nah, kita cuma tarik garis pengamatan. Sekali lagi dibutuhkan keberanian karena kita sell di harga rendah gitu kan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini konfirmasi untuk ya setidaknya koreksi lah sell untuk di crude oil. Ini sudah konfirmasi sejak candle berapa nih? Ini saya pakai H1 nih, time frame H1 sejak jam kayaknya hari ini ya. Nggak kelihatan. Nah, sejak jam 06 tambah 5, jam 11 siang tadi. Jam 11 siang dia breakout, jam 12 selesai, konfirmasi untuk sell. Sellnya jam 12 gitu kan. Ini berarti opennya di 4586. 4586 sekarang 456166. Wah, ya lumayan lah. 20 poin lah ya. 20 poin kayak 0,1 ya sekitar $20 kan. 200.000. Ya lumayan lah dapat 200.000 dari crude gitu kan, crude oil. Nah, itu. Jadi memang butuh keberanian dan teknik Anda untuk membaca jenis breakout. Entah itu berdasarkan pattern, entah itu berdasarkan garis yang sederhana ini, atau berdasarkan tadi indikator. Kalau indikator saya rasa para trader tahu semuanya lah ya. Tergantung indikator kesukaan, moving average, Bollinger, alligator, parabolic, terus fraktal, banyak sekali sih indikator yang bisa digunakan yang menempel di MetaTrader, di candlestick, ya menempel di candlestick. Ini untuk crude oil, untuk minyak, untuk minyak ya, untuk minyak mentah, untuk emas seperti ini belum ada konfirmasi, nunggu 18-17. Sekarang break high nih 18-13, tapi belum nyentuh 17. Ya kita tunggu aja lah ya. Kemudian kita cek ke mata uang forex. Kita lihat QU. Nah, bagaimana dengan kondisi QU kabar ini hari ini? Soalnya QU ini juga lagi menunggu apa? Konfirmasi yang lagi menunggu negosiasi Brexit. Itu tadi garis. Sebentar. Nah, kurang gini. Kayak semacam double top lah ya ini. Nah, seperti inilah. Tapi belum breakout. Dia masih ketahan di atas. Kalau yang ini tadi, nah kita bisa menggunakan contohnya ini nih. Oh, yang ini dari sini. Nah, ini kan. Memang terus terang untuk breakout ini butuh keberanian untuk mental yang harus siap karena harus buy di harga tertinggi. Nah, ini satu, ini resistennya, terus ini breakout. Aduh. Nah, ini breakoutnya di sini. Nah, kan. Ada breakout. Saat ini untuk yang di GU ini satu ini, terus ini yang kedua. Nah, belum, masih menempel di atas di double resisten lah ya, resisten di topnya. Belum ada akumulasi breakout. Kalau yang ini kejadiannya 2 kali nih. Yang di ini GU ini jadi atas itu. Kalau kita menggunakan trendline ya kita tinggal tarik garis. Nah, seperti inilah. Kalau gini mungkin terlalu panjang, nah kita tarik garisnya dari sini ke sini. Ujung yang paling bawah. Nah, ini. Nah,
Ini. Jadi bentuknya seperti ascending triangle. Nah, ascending ini. Yang lurusnya di atas. Kalau lurusnya di bawah descending. Kalau atas berarti atas, berarti ascending. Gampang hafalannya, gitu kan. A berarti ascending. Belum ada konfirmasi breakout untuk di GU. Yang sudah tadi di crude. Nah, crude-nya sudah. Kemudian kita cek ke EUEU. Mana EU ya? Ini. EU. Nah, ini untuk yang di Euro. Euro ini kalau kita lihat dia sudah ini sih ya, melewati. Saya pakai time frame 1. Konfirmasi untuk buy. Nah ini konfirmasi untuk beli. Dia sudah melewati 2 resisten. Mana tadi gambarnya? Oh ini. Ini 1. Terus ini yang keduanya ini. Ya sempat ragu-ragu. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya aja breakout. Nah ini udah breakout nih. Buy berarti kan. Targetnya agak lumayan tinggi. 1.2. Kita hitung aja. Kita hitung berarti 19. Nah, saya hitungnya dulu untuk target naiknya ke atas untuk dikurangi low-nya ini. Kita pakai ini 17.44. 170 ditambah 19. Nah, sekitar di sinilah ya. Paling enggak dia akan mencoba ke psikologis. Kita cekkan di sinilah low-nya yang ini. Supaya enggak terlalu tinggi. 19 dikurangi berapa nih? 18. Oh, 17.99. 17.99. 120 ditambah 19 209 2039 40 lah ya. Nah, kemungkinan ke area ini targetnya. Kalau mungkin kita ngambil 50%, nah ini kemungkinan di sini. Jaraknya sekitar 120. Kalau 50% kita ambil berarti 80 lah. Nah, itu tengah-tengah 50%. Jadi target EU secara teori nih, kita bicara secara teori, naik by 1.19. Nah, di sini sama 1 poin, aduh hilang, 20 100. Nah ini nih. Oke, selamat datang bagi Anda yang barusan bergabung di acara edukasi online GK Invest. Oke, kita belajar teknik breakout. Kita mencoba melihat saat ini live trading apakah ada kondisi breakout yang bisa kita gunakan untuk transaksi. Nah, stop loss di sini nih. Stop loss-nya agak sedikit panjang. Ini 1.18. Nah, stop loss-nya di sini. Oh, kurang 0,1. Inilah ya. Nah, stopnya di sini. Oke. Nah, wah ini di XAU harganya kembali naik. Kita cek tadi
XAU-nya masih belum breakout, masih belum dilewati 18-17-nya lah ya. Jadi menurut saya pattern juga masih jalan, masih apa namanya, masih berlaku, masih belum berubah. Jadi kalau misalnya harga emas ini naik sampai di 18-17, nah itu baru dikatakan dia pattern ini dianggap gagal. Tapi kalau sepanjang 18-17-nya belum dilewati, ya pattern ini kalau menurut saya dan menurut teorinya masih berlaku sepanjang head-nya tidak dilewati atau tidak tersentuh. Kalau tersentuh berarti ya double top nanti jadinya. Nggak head and shoulder lagi. Jadi headnya di 18-17. Soalnya ini pendek sekali ya masalahnya. Kita membentuknya ini cuman sehari, butuh yang pergerakan candle yang kemarin. Nah, jadi agak sedikit pendek untuk yang di kalau misalnya turun ya targetnya itu di 17.91 sampai 17.85. Tapi kalau misalnya ini naik, kalau misalnya kita pakai analisa yang berbeda, Fibonacci ya paling enggak harus di atas 18.20 untuk koreksi naik, karena penurunannya juga kemarin cukup dalam sekali karena ada berita indeks manajer pembelian Amerika, manufaktur, komposit market sama jasa itu lagi aktualnya di luar prediksi analis. Nah, naiknya lumayan banyak, jadi membuat US dollar atau DXY atau indeks dolar mengalami penguatan yang sangat luar biasa banyak. Jadi membuat harga emas kembali lagi terkoreksi sampai dia mendekati level menyentuh level di 1.800 psikologis price. Nah, ini yang kemarin psikologis price. Gitu. Ini kalau misalnya bentuk pattern tapi belum breakout, nah kita tunggu aja sampai di 18-17. Apakah dilewati atau tidak. Kalau misalnya berhasil dilewati ya berarti dia nanti akan menyentuh ke sini nih. Kalau kita tarik Fibo, kemungkinan dia akan mencoba tes untuk ini 18-nya dekat sih ya. 18-19, 38,2%-nya itu di 18.30. Nah, ini coba ke ada ini. Tuh. Ini tuh yang di emas XAU USD. Jadi kita tunggu konfirmasi di 18-17. Kalaupun turun ya melewati 18.05 lah ya. 18.05, close di bawahnya 18.05 atau 18.04, kemungkinan akan menguji ke 17.91 sampai 17.85. Nah, ini seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu bagi Anda yang barusan bergabung di edukasi online. Kemudian di crude sell ini sudah breakout trend line. Kita pakai teknik yang sederhana aja. Sederhana, kalau misalnya akurasinya lumayan ya lumayan lah untuk kita bisa menaikkan saldo. Jadi kita lihat momen yang saat ini terjadi. Untuk GU ini masih menempel di topnya, jadi masih belum dikatakan bullish atau sinyal buy. Kemudian di Euro ini sudah breakout, kemungkinan juga masih naik, mencoba mendekati 1.20, paling enggak 1.20 400 lah ya, untuk kita mungkin bisa ambil pullbacknya di situ. Oke, kita cek ke GC lah ya. GC ini juga banyak peminatnya. GC mana GC? Nah, nih. Kita cek untuk pembentukan dari chartnya pound sterling yen. Pound sterling yen ini double top ya ini. Nah, tapi dia belum topnya di sini. Top, kemudian koreksi turun. Ambil napas dulu sebelum dia lanjut naik. Khawatirnya seperti itulah ya. Market naik, membentuk sedikit, koreksi turun sedikit, naik lagi membentuk top,
double top, turun lagi untuk ambil nafas. Nah, ini kalau ketiga kalinya breakout, berarti sinyal buy untuk GC. Low-nya ini targetnya kita bulatkan lah ya, 1,39. Bentar, kita hitung dulu. Untuk GC 140. Ini targetnya berapa nih? Kita pakai yang terendah lah ya, yang di sini. 139,81,0. Kemudian ini low-nya dikurangi 138,980. 83 tambah 139,810. 140, 640. Kira-kira kemungkinan naiknya sampai di sini. 140,60. Berarti kan 830 dibagi 2. Kita pakai 50% aja, ditambah 113,810. 140,22. Nah, di sini. Nah, ini untuk GC. Paling enggak kalau yang sedikit, kalau misalnya kenaikannya ekstrim ya 140,600. Tapi kalau misalnya TP1, TP2 lah ya. Untuk TP1-nya di 140,22. Nah, itu TP yang kedua. Ini TP yang pertama. Yang pertama 140,220, untuk TP yang kedua di 140,600. Kebetulan bentuk double top untuk pattern. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh sedikit ketelitian sih ya untuk kita melihat bentuk candlestick ini jadi pattern atau tidak. Beda cerita kalau kita menggunakan indikator. Kalau kita menggunakan indikator ya kita tinggal membaca pembentukan indikator yang ada yang melekat di MetaTrader. Apakah itu sudah konfirmasi untuk buy atau konfirmasi untuk sell. Tapi untuk teknik breakout biasanya menggunakan yang indikator yang bentuk tren kayak MA, kemudian Bollinger. Bollinger bisa untuk tren, bisa untuk ranging. Ada dua fungsi kalau menurut saya. Kemudian parabolik itu untuk tren, kemudian aligator dan lain sebagainya. Anda bisa cek. Oke, ini harga emas ternyata dia menjulang naik cukup tinggi sekali. Jadi sudah mendekati, sudah melewati ya 1817, komanya sudah dilewati. Saya rasa ini untuk konfirmasi untuk naik. Tapi ada agak sedikit hati ini naiknya apakah untuk sementara atau dia naiknya cukup kuat sekali. Kalau misalnya ini cukup kuat sekali, paling enggak menguji ke 1830. Ini kalau kita tarik Fibo jangka pendek itu di 1830. 50%-nya itu berada di 1839. Nah, itu jadi 1839-nya terlalu banyak nih. Nah, ini Dimas USD. Nah, ini patternnya gagal, kita hapus. Ternyata marketnya naik. Terlebih lagi ini pun juga belum konfirmasi untuk sell lah ya, karena masih dalam bentuk OTW lah. Istilahnya patternnya masih dalam bentuk OTW. Tuh, Fibonacci-nya ikut hilang. Nah, ini.
uh, kalau kita tarik garis tren lagi, nah kita menggunakan breakout nih. Ini tadi sudah benar sih ini. Tinggal nanti kita tunggu dulu aja apakah nanti marketnya memang uh, kembali kita untuk turun ke bawah atau dia lanjut. Nah, seperti inilah. Oke, itu untuk yang di emas patternnya gagal terbentuk. Kalau dia naik paling enggak ke 18.30-an sampai ke 39. Kalau misalnya dia koreksi setelah turun cukup dalam sekali gara-gara data dari Amerika yang cukup membuat US dollarnya menguat cukup banyak, indeks manajer pembelian manufaktur, jasa sama composite market gitu. Jadi membuat harga emas turun sampai di 1.800. Kemarin rebound ke sini. Oke, ini juga belum belum melewati di 23,6%. Nanti kalau dia membentuk harga tertinggi, koreksi turun lagi, nah baru kita tarik garis untuk kita membentuk trendline atau batas atas atau resisten. Resistennya lah ibaratnya lah ya, resisten di atasnya. Gitu. Untuk yang di crude turunnya juga lumayan. Sudah turun lagi, tadi di 66, sekarang di 59. Nah, coba tadi kita tahu ini kan bisa lumayan kan, bisa untuk nambah-nambah equity lah ya. Kemudian di GU juga belum ada konfirmasi untuk buy lagi, masih menjauhi level atas. Kemudian untuk uh, EU Euro USD ini sudah breakout, konfirmasi untuk naik, kemungkinan naiknya sampai di angka itu yang saya petakan 1.19.800 untuk TP1, untuk TP kedua 1.20.400 itu paling enggak untuk cari pullback ya di atasnya 400 lah ya, 1.20.400-an lah ya untuk kita cari turunan ke bawah. GC juga belum membentuk untuk naik. Kalau misalnya biasanya breakout naik ya targetnya itu 140.220 sama 140.600. Seandainya dia breakout topnya. Nah, gini. Oke, saya rasa untuk teknik breakout sudah kita pelajari. Nanti tinggal dicoba diterapkan. Kalau misalnya mungkin memang butuh pembelajaran sih ya untuk teknik breakout dan butuh keberanian sekali lagi. Jadi teknik breakout ini masalahnya teknik ini memang bersifat untuk meneruskan tren, tapi harus melewati suatu level tertentu. Entah itu level harga, entah itu level harga tertinggi atau level harga terendah support resisten. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita sell pun juga di harga terendah, buy pun di harga tertinggi. Nah, itu jadi butuh keberanian untuk kita entry posisi memanfaatkan strategi ini atau teknik ini yang namanya penembusan atau breakout. Gitu kan. Oke, untuk untuk Jarmisar Channel. Nah, untuk emas tadi saya sudah sampaikan ya untuk breakout lah ya. Untuk emas XAU nih tadi patternnya gagal karena sudah melewati 1817. Kalau misalnya naik ya paling enggak menguji ke di atasnya 1820-an lah ya. Kalau ke Fibo berarti 38,2% ya nih di 1830. Kalau misalnya turun, nah dia harus melewati trennya. Jadi karena kita belajar teknik breakout harga rendah ya ini kita bisa tarik garis. Jadi kayak semacam bukan triple bottom lah ya, 3 harga terendah lah ya. 3 harga terendah kita tarik garis. Kurang lebihnya di situ. Untuk konfirmasi kita ambil posisi sell untuk jual di emas. Jadi ini kalau kita pakai timer 1 jam. Kalau kita pakai yang 4 jam, sebentar. Ini kayaknya peminat masih memang
cukup banyak sekali nih. Kita lihat harian. Kalau harian sih arahnya memang lagi ini ya, apa? Dia memang sudah melewati harga terendah. Ini harga level support. Nanti supportnya di sini. Nah, terus kalau yang di atasnya, nah gini, kayak semacam kalau rising kan naik, falling lah ya, turun. Kalau apa namanya teknik yang di auto chartis descending, bawahnya agak sedikit lurus, nah, kayak semacam descending atau channel down, gitu kan channel down. Kalau channel down sih harus sama sih, harga tertingginya sama. Tapi karena ini tidak sama ya bisa dikatakan descending. Gini, kemudian kalau misalnya dia turun, kemungkinan mengujinya ke sini untuk sedikit sedikit panjang lah ya. Jangka panjangnya di sini 1672 pengujian di situ. Nah, yang penting kita perhatikan kalau misalnya ada transaksi emas, diperhatikan equity, diperhatikan jumlah lot. Money management paling nggak harus Anda kuasai karena emas ini bergeraknya memang kalau lagi sedang santai ya pergerakannya kecil, tapi kalau dia lagi apa ya, lagi istilahnya cukup cukup liar sekali untuk bergerak ya, mungkin bisa range-nya bisa lebar dan cepat. Entah turunnya cepat, entah naiknya juga cepat. Naik turun pun juga bisa cepat ya, naik turun apa dalam bentuk range sideways ya, turun sangat cepat, cepat sekali di situ. Itu jadi untuk Dimas kondisinya seperti saat ini. Kalau lihat secara daily, kalau saya sih masih megang posisi sell sih ya, bearish. Kalau kita pakai teknik breakout ya kita tidak bisa memungkiri karena ini sudah melewati batas garis support tahanan bawah. Tadi kemungkinan dia turun gitu. Kalau turunnya di berapa ya kita cek aja sini. Ini low-nya 1848. Nah, kita cek, kita hitung aja. Kita pakai yang di sini ya, yang sedikit agak apa? Rendah sedikit. Nah, 18 yang terakhir lah ya, yang terakhir. 1965 dikurangi 1848. Itu ada 117 poin. Kemudian 1848 dikurangi 117. 1731. Nah, itu untuk penurunan yang targetnya yang pertama ini. 1731. Nah, di sini nih. Mas 31. Kemungkinan ngajanya ke sini. Ini untuk time frame daily sekali lagi. Kalau kita sedikit agak ke kanan, ke kiri, itu memang agak sedikit tinggi. 2074 dikurangi, misalnya kita pakai yang 1848 ini yang di sini nih, 1848. Nah, ketemunya 226. 226, 1848 dikurangi 226. Turunnya agak sedikit panjang. Di 16. Ya, kita coba yang 1731 lah ya. Mungkin dia akan rebound-rebound di situ. Cuman emas ini juga, aku emas juga menantikan stimulus dari pemerintah Amerika. Apakah kembali lagi mengucurkan stimulus yang ke-6 di pemerintahan baru Joe Biden yang memenangkan pemilu apa namanya untuk jadi presiden yang ke berapa ya, 45 ya, 45 Amerika. Nah, itu berhasil mengalahkan incumbent Donald Trump. Kalau misalnya memang stimulusnya mungkin benar-benar dikucurkan sebesar 500 apa namanya 500 miliar US dollar. Nah, itu paling enggak
bank sentral akan cetak duit dan ini akan membuat harga emas biasanya melambung naik. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya stimulusnya masih tarik ulur, belum selesai ditambah lagi nanti data ekonominya Amerika bagus, nah itu akan membuat US dollar-nya menguat dan harga emasnya pun akan semakin terbenam. Nah, itu agak tadi di situ. Kalau secara teknikal memang saat ini memang kondisinya lagi sell kalau kita pakai teknik biris yang tadi kita pelajari. Breakout berdasarkan trendline atau berdasarkan support resisten lah ya, support resisten. Kondisi sell. Gitu. Kemudian untuk analisa yang lain nanti malam kita akan live trade. Jangan lupa mulai jam 7 malam live trade nanti bersama saya sama teman saya Hans Junior yang akan membantu untuk memandu untuk acara live trade nanti malam jam 7 malam. Jadi silakan Anda disimak nanti apakah peluangnya sinyalnya berdasarkan supply and demand, teknik supply and demand, Elliott Wave, kemudian menggabungkan dengan Fibonacci. Nanti akan diulas di situ. Baik, saya rasa untuk edukasi online pada siang hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah banyak belajar mengenai breakout, banyak macam breakout, kemudian juga kita live. Beberapa juga sudah mulai kondisi profit, termasuk di crude oil. Ini juga sudah breakout, juga sell signal juga dapat. GU-nya belum, EU-nya sudah, kondisi sudah. Nah, gitu. Saya rasa untuk edukasi online pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita sambung di lain waktu di hari Senin. Saya Rodi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang mohon undur diri. Sampai ketemu di hari Senin untuk acara edukasi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.